Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Guru Idola dalam channel AA Guru Idola. Kali ini izinkan kita bersama-sama mempelajari membahas tentang yang tiga hal. Yang pertama adalah pokok-pokok isi hikayat. Yang kedua, menyusun sinopsis sebuah hikayat. Yang ketiga adalah memahami karakteristik hikayat. Sebelum kita mengidentifikasi pokok-pokok isi hikayat, mari kita dengar bersama-sama hikayat Bunga Kemuning yang akan saya sampaikan berikut ini. Hikayat Bunga Kemuning. Dahulu ada seorang raja yang memiliki 10 orang putri yang cantik-cantik. Sang raja dikenal sebagai raja yang bijaksana. Tetapi ia terlalu sibuk dengan kepemimpinannya, karena itu ia tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya. Istri sang raja meninggal ketika melahirkan anaknya yang bungsu, sehingga anak sang raja diasuh oleh inang pengasuh. Putri-putri raja menjadi manja dan nakal. Mereka hanya suka bermain di danau. Mereka tak mau belajar dan tak mau membantu ayah mereka. Pertengkaran sering terjadi di antara mereka. 10 putri ini dinamai dengan nama-nama warna. Putri sulung bernama Putri Jambon. Adik-adiknya dinamai Putri Jingga, Putri Nila, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Oren, Putri Merah, Merona, dan Putri Kuning. Baju yang mereka pakai pun berwarna sama dengan nama-nama mereka. Dengan begitu, sang raja yang sudah tua dapat mengenali mereka dari jauh. Meskipun kecantikan mereka hampir sama, si bungsu, Putri Kuning, sedikit berbeda. Ia tak terlihat manja dan nakal. Sebaliknya, ia selalu riang dan tersenyum ramah kepada siapapun. Ia lebih suka bepergian dengan inang pengasuh daripada dengan kakak-kakaknya. Pada suatu hari, saat raja hendak pergi, ia mengumpulkan semua putrinya. "Aku hendak pergi jauh dan lama. Oleh-oleh apakah yang kalian inginkan?" tanya raja. "Aku ingin perhiasan yang mahal," kata Putri Jambon. "Aku mau kain sutra yang berkilau-kilau," kata Putri Jingga. 9 anak raja meminta hadiah yang mahal-mahal pada ayahanda mereka. Tetapi lain halnya dengan Putri Kuning. Ia berpikir sejenak lalu memegang lengan ayahnya. "Ayah, aku hanya ingin ayah kembali dengan selamat," katanya. Kakak-kakaknya tertawa dan mencemoohnya. "Anakku, sungguh baik perkataanmu. Tentu saja aku akan kembali dengan selamat dan kubawakan hadiah indah buatmu," kata sang raja. Tak lama kemudian raja pun pergi. Selama sang raja pergi, para putri semakin nakal dan malas. Mereka sering membentak inang pengasuh dan menyuruh pelayan agar menuruti mereka. Karena sibuk menuruti permintaan para putri yang rewel itu, pelayan tak sempat membersihkan taman istana. Putri Kuning sangat sedih melihatnya karena taman adalah tempat kesayangan ayahnya. Tanpa ragu, Putri Kuning mengambil sapu dan mulai membersihkan taman itu. Daun-daun kering dirontokkannya, rumput liar dicabutnya, dan dahan-dahan pohon dipangkasnya rapi-rapi. Semua inang pengasuh melarangnya, namun Putri Kuning tetap bersikeras mengerjakannya. Kakak-kakak Putri Kuning yang melihat adiknya menyapu tertawa keras-keras. "Lihat, tampaknya kita punya pelayan baru," kata seorang di antaranya. "Hei pelayan, masih kotor ini," ujar seorang yang lain sambil melemparkan sampah. Taman istana yang sudah rapi kembali acak-acakan. Putri Kuning diam saja dan menyapu sampah-sampah itu. Kejadian tersebut terjadi berulang-ulang sampai Putri Kuning kelelahan. Dalam hati ia bisa merasakan penderitaan para pelayan yang dipaksa mematuhi berbagai perintah kakak-kakaknya. "Kalian ini sungguh keterlaluan.
Mestinya ayah tak perlu membawakan apa-apa untuk kalian. Bisanya hanya mengganggu saja, kata Putri Kuning dengan marah. Sudah ah, aku bosan. Kita mandi di danau saja, ajak Putri Nila. Mereka meninggalkan Putri Kuning seorang diri. Begitulah yang terjadi setiap hari sampai ayah mereka pulang. Ketika sang raja tiba di istana, kesembilan putrinya masih bermain di danau. Sementara Putri Kuning sedang merangkai bunga di teras istana. Mengetahui hal itu, raja menjadi sangat sedih. Anakku yang rajin dan baik budi, ayahmu tak mampu memberi apa-apa selain kalung batu hijau ini. Bukannya warna kuning kesayanganmu, kata sang raja. Raja memang sudah mencari-cari kalung batu kuning di berbagai negeri, namun benda itu tak pernah ditemukannya. Sudahlah ayah, tak mengapa, batu hijau pun cantik. Lihat, serasi benar dengan bajuku yang berwarna kuning, kata Putri Kuning dengan lemah lembut. Yang penting ayah sudah kembali. Akan kubuatkan teh hangat untuk ayah, ucap sang putri. Ketika Putri Kuning sedang membuat teh, kakak-kakaknya berdatangan. Tak ada yang ingat pada Putri Kuning apalagi menanyakan hadiahnya. Keesokan harinya, Putri Hijau melihat Putri Kuning memakai kalung barunya. Wahai adikku, bagus benar kalungmu. Seharusnya kalung itu menjadi milikku karena aku adalah Putri Hijau, katanya dengan perasaan iri. Ayah memberikannya padaku, bukan kepadamu, saut Putri Kuning. Mendengarnya, Putri Hijau menjadi marah. Ia segera mencari saudara-saudaranya dan menghasut mereka. Kalung itu milikku, namun ia mengambilnya dari saku ayah. Kita harus mengajarinya berbuat baik, kata Putri Hijau. Mereka lalu sepakat untuk merampas kalung itu. Tak lama kemudian Putri Kuning muncul, kakak-kakaknya menangkapnya dan memukul kepalanya. Tak disangka pukulan tersebut menyebabkan Putri Kuning meninggal. Nah, ini sudah selesai, diambil dari Kesusastraan Melayu Klasik dengan penyesuaian. Bagus kan cerita hikayat di atas. Setelah dibaca, kemudian tulislah pokok-pokok penting ceritanya. Kemudian susunlah pokok-pokok penting tersebut menjadi sebuah sinopsis cerita utuh. Untuk membantu membuat format gagasan pokok, buatlah format seperti contoh berikut pada di sini, pada buku kerja. Kemudian upload di di Classroom ya, seperti biasa. Jadi yang pertama tadi menuliskan pokok-pokoknya, kemudian buatlah sinopsis dari hikayat yang tadi sudah dibaca oleh Pak Guru. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan semangat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.